Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Wahidah. Saya akan mempresentasikan materi tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi. Menurut Adam Smith, economic development adalah proses perpaduan atau kombinasi antara pertumbuhan penduduk berdasarkan pendapatan per kapita dan kemajuan teknologi. Menurut Sadono Sukirno, pengertian pembangunan ekonomi adalah upaya meningkatkan pendapatan per kapita dengan cara mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real dengan melakukan penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan penambahan kemampuan berorganisasi serta manajemen. Faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama ada barang modal, teknologi, tenaga kerja atau sumber daya manusia, sumber daya alam, dan yang terakhir kewirausahaan atau entrepreneurship. Pembangunan ekonomi inklusif. Menurut World Economic Forum, mendefinisikan ekonomi inklusif sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan menurut Bappenas, pembangunan ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah, sehingga pemerintah melalui Bappenas telah mengeluarkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif memiliki 3 pilar, yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan dengan 8 subpilar dan 21 indikator. Pembangunan ekonomi inklusif. Pertumbuhan ekonomi tinggi dengan subpilar, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan infrastruktur ekonomi. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan dengan subpilar, ketimpangan dan kemiskinan, serta terakhir, perluasan akses dan kesempatan dengan subpilar, keuangan inklusif, infrastruktur dasar, dan kapabilitas manusia. Pertumbuhan ekonomi tinggi. Pertumbuhan ekonomi memiliki indikator. Yang pertama, pertumbuhan PDB real per kapita memiliki strategi mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ekonomi dengan meningkatkan nilai tambah ekonomi. Share sektor manufaktur terhadap PDB dengan strategi melakukan hilirisasi industrialisasi dengan sektor-sektor ekonomi. Rasio kredit perbankan terhadap PDB nominal dengan strategi mendorong penghimpunan DPK atau dana pihak ketiga, mendorong penyaluran kredit perbankan. Kesempatan kerja memiliki 3 indikator. Yang pertama, tingkat kesempatan kerja. Meningkatkan kesempatan kerja dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kerja yang layak dan inklusif, mewujudkan angkatan kerja yang berkualitas dan produktif. Persentase penduduk bekerja dengan jam kerja lebih dari 35 jam per minggu dan persentase tenaga kerja dengan pendidikan menengah ke atas sama-sama memiliki strategi meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja dengan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri dan peningkatan kapabilitas iptek dan inovasi. Infrastruktur ekonomi memiliki indikator utama yaitu persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN dengan strategi mempercepat pembangunan jaringan transmisi dan distribusi di daerah 3T, mengoptimalkan penyaluran subsidi langsung listrik, dan menyediakan dukungan pendanaan untuk akses tenaga listrik bagi masyarakat yang kurang mampu. Persentase penduduk yang memiliki telepon genggam memiliki strategi menyediakan jaringan tower di desa dan menyediakan satelit multifungsi untuk akses internet, memberikan kemudahan perizinan penyelenggaraan infrastruktur telkom dan internet, serta meningkatkan literalisasi digital masyarakat. Total jalan dengan kondisi baik dan sedang dibagi dengan luas wilayah,
memiliki strategi dengan meningkatkan dukungan pendanaan dan dana alokasi khusus di bidang transportasi, khususnya jalan dan juga jembatan. Selanjutnya, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan dengan 2 subpilar ketimpangan dan kemiskinan. Ketimpangan memiliki indikator rasio Gini, yaitu rasio yang mengukur ketimpangan pendapatan di suatu wilayah dengan strategi menciptakan pertumbuhan yang memihak kepada masyarakat miskin dan rentan dan meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan vokasi. Sumbangan pendapatan perempuan dengan cara meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan perempuan. Rasio rata-rata pengeluaran rumah tangga desa dan kota dengan menggunakan strategi memberdayakan masyarakat dengan cara peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, serta mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi produktif. Kemiskinan dengan indikator persentase penduduk miskin dengan cara meningkatkan pendapatan untuk menunjang kehidupan yang berkelanjutan dengan membuat kelompok usaha bersama, mengembangkan keterampilan, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan. Rata-rata konsumsi protein per hari dengan meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang terjangkau, sehat, aman, dan beragam dengan cara menjaga stabilitas harga pangan, khususnya daging, ikan, dan telur. Perluasan akses kesempatan. Pertama, kapabilitas manusia. Angka harapan lama sekolah dalam tahun. Pemerintah meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas. Persentase balita yang dapat imunisasi dasar lengkap. Dengan strategi meningkatkan pelayanan kebidanan dan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan promosi dan pengawasan penggunaan obat rasional, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian industri obat, vaksin, dan alat kesehatan serta makanan. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dengan cara memperkuat tata kelola penelitian dan pengembangan, serta meningkatkan efektivitas pembiayaan kesehatan. Infrastruktur dasar memiliki indikator persentase rumah tangga dengan fasilitas buang air besar sendiri, dengan cara meningkatkan akses perumahan dan pemukiman yang layak, aman, dan terjangkau, meningkatkan akses sanitasi layak dan aman. Persentase rumah tangga dengan air minum bersih dengan mengelola secara terpadu sumber air baku yang aman dan berkelanjutan. Selanjutnya, keuangan inklusif dengan 2 indikator. Yang pertama, rasio jumlah rekening DPK dibagi dengan rasio jumlah penduduk usia produktif. Selanjutnya, rasio jumlah rekening kredit UMKM terhadap rekening kredit dengan mendorong kredit UMKM dan mendorong penyaluran kredit perbankan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.